Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak serta LDKS virtual SMK Negeri 8 Malang. Hari ini saya akan sharing ilmu. Saya lebih suka kata sharing mengenai etika di SMK Negeri 8 Malang. Bagaimana cara kalian bersikap berperilaku di SMK Negeri 8 Malang. Untuk yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Widya Rahma Mufida. Kalian bisa memanggil saya Ibu Widya. Nah, yang masih bingung etika itu apa sih? Ibu akan jelaskan di sini. Apa itu etika? Saya punya 3 macam pengertian. Yang pertama, secara bahasa. Etika berasal dari kata etikos, dari bahasa Yunani. Artinya apa? Artinya sesuatu yang timbul dari sebuah kebiasaan. Itu secara bahasa. Yang kedua, dari seorang ahli bernama Guy Bertens. Menurut dia, etika itu nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individual atau kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya. Kemudian ahli dari negara kita Indonesia, Bapak Sugarda Purwabawaca, etika itu merupakan ilmu yang memberi arahan, acuan, serta pijakan pada suatu tindakan manusia. Jadi secara garis besarnya, etika itu dapat disebut sebagai acuan kita untuk bersikap, untuk berperilaku kepada sesama, untuk di sekolah itu kepada guru, kepada teman kalian, kepada lingkungan sekitar, itu yang disebut etika. Dari etika tadi, sebenarnya untuk apa sih etika itu? Nah, saya ada pertanyaan untuk kalian. Mau jadi apa sih aku nanti? Sudah terpikirkah kalian mau jadi apa nanti? Lulus nanti mau kemana? Mau kuliah atau bekerja? Jangan sampai kalian berpikir, nggak tahu saya mau jadi apa. Saya kan ikan. Ikan pun punya tujuan. Ikan pun dia bisa bermigrasi. Jadi jangan sampai hal ini masuk ke mindset kalian. Kalian harus punya tujuan. Kalian mau kemana? Pertama, kalian punya akal. Akal digunakan untuk berpikir. Mau jadi apa? Pasti ada yang kepikiran kan? Mau jadi artis, mau jadi presiden, mau jadi guru mungkin seperti saya. Berangkat dari akal. Yang kedua, kalian punya hati, ada rasa. Dari sini keinginan kalian, mungkin passion kalian mau kemana. Ada akal, ada rasa. Jika dikomunikasikan dengan baik, kalian akan menemukan ide. Kalian jadi punya, oh oke, saya suka fotografi. Saya juga bisa, saya mau jadi fotografer. Atau mau jadi travel blogger, karena saya suka jalan-jalan. Atau saya mau jadi engineer. Makanya saya masuk di SMK 8. Itu harus ada di kalian. Hubungannya sama etika tadi apa? Untuk mewujudkannya, kalian harus membuat timeline. Itu salah satu tips dari saya. Misalnya, yang pertama, tahun ini kalian masuk ke sekolah SMK Negeri 8 Malang 2020. Kalian di sini akan berjalan 3 sampai 4 tahun. Kemudian ternyata kalian udah ada bayangan, lulus dari sini saya mau kuliah. Contohnya, saya mau ke ITS. Itu merupakan mimpi, keinginan. Selama 3 tahun 2020 sampai 2023, ada yang kalian kerjakan untuk mewujudkannya. Selanjutnya, saya punya keinginan 2028 saya kerja. Kerja di mana? Saya pengen kerja di Samsung Indonesia. Itu goal kalian, timeline kalian.
Bisa jadi kalian punya keinginan di 2030 kalian menikah dengan si A, seseorang yang kalian suka. Gak apa-apa, ini namanya timeline. Kemudian 2032 ternyata kalian kepingin ketemu BTS, traveling ke Korea, Jepang, masukkan ke timeline kalian. Nah, dari timeline ini 2020 sampai 2032 ada yang harus kalian kerjakan, ada yang harus kalian kejar. Kembali kepada etika. Di timeline tersebut ada yang namanya etika. Etika itu akan berguna untuk kalian mengejar mimpi kalian, mengejar goal kalian. Kembali di sekolah kita. Etika. Di sekolah ngapain, Bu? Kembali lagi ubah mindset kalian. Saya di sekolah ada tata tertib. Terus tata tertib ini diapakan, Bu? Hubungannya sama mimpi saya apa? Biasanya tata tertib untuk dilanggar, Bu. Yakin? Kalau kalian melanggar, kalian dapat apa? Kalau apa kalian merasa keren kalau melanggar tata tertib? Itu pertanyaan saya. Menurut saya, tata tertib ini yang akan membiasakan kalian untuk bersikap berperilaku. Contohnya, jika di timeline kalian 3 tahun ke depan ingin masuk ke universitas bergengsi atau ingin kerja di perusahaan bergengsi, tentunya saingan kalian berat sekali, banyak sekali saingan kalian. Nah, jika kalian sejak awal sudah mindset saya harus terbiasa menaati tata tertib sekolah, kebiasaan ini akan berlanjut terus saat kalian lulus nanti. Dan saya yakin hal yang biasa ini, hal yang baik ini akan membuat kalian lebih mudah untuk meraih mimpi kalian. Yang kedua, guru dan karyawan. Bagaimana sih kita bersikap ke guru dan karyawan? Kata kuncinya menghormati. Kenapa, Bu? Apa karena guru karyawan lebih tua? Apa karena ingin dihormati, minta dihormati? Saya lebih suka begini. Jika kalian terbiasa untuk hormat kepada orang lain, suatu saat kalian dewasa, kalian akan menerima imbal balik juga. Orang lain akan hormat ke kalian. Dengan saling menghormati itu hidup kita akan lebih baik. Jadi jangan terbunuh oleh kata-kata hormat, seolah-olah kita harus menerima segala sesuatu dari guru seolah-olah benar. Kita harus hormat secara kaku. Tidak. Hormat di sini artinya kita menempatkan diri kita sesuai hubungan dari siswa dan guru. Jadi itu yang harus dibedakan ya. Yang ketiga adalah etika terhadap teman. Kata kuncinya di sini adalah menghargai. Jadi di lingkungan sosial, kalian pasti akan selalu berhubungan dengan orang lain. Yang terdekat itu adalah teman. Bagaimana kalian bersikap kepada teman, itu akan membawa kalian ke kehidupan kalian nanti. Di dunia kerja pasti ada teman. Di kehidupan bertetangga juga ada teman. Jadi itu kuncinya adalah saling menghargai. Jika ada perbedaan pendapat, harus saling bisa menghargai. Jika ada temanmu yang kesulitan belajar, harus saling bisa membantu. Jadi itu kuncinya, saling menghargai. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Lingkungan itu adalah tempat kita tinggal, bumi kita. Kita di situ hanya numpang. Jadi sebisa mungkin kalian juga mampu menjaga etika terhadap bumi kita. Salah satunya bisa dengan peduli. Kata kuncinya adalah peduli.
bumi kita sudah memberi sesuatu yang besar sekali untuk kita, memberi kehidupan. Kita harus peduli dengan lingkungan kita, dengan bumi, tidak membuang sampah sembarangan, saling menjaga, tidak mengotori. Jadi intinya adalah peduli kepada lingkungan, karena kita juga hidup di sana. Nah, etika itu timbul karena kebiasaan. Sesuatu yang kita impikan itu pasti bisa lakukan karena kita terbiasa. Jika etika ini dibiasakan sejak awal, dari awal sampai kalian naik kelas, sampai kalian lulus, tentunya hal ini akan terbawa sampai kalian di jenjang kuliah, masuk dunia kerja, bisa karena terbiasa. Jadi itu ciri-ciri etika. Nah, etika itu akan terbawa dengan baik saat kalian terbiasa melakukannya. Kuncinya adalah bisa karena terbiasa. Jadi saat kalian sudah terbiasa beretika dengan baik, bersikap, berperilaku dengan baik di SMK kita, tentunya hal ini akan membawa kebiasaan yang positif saat kalian di jenjang kuliah atau memasuki dunia kerja. Itu hubungannya etika yang baik dengan mimpi-mimpi kalian, dengan timeline goal kalian nanti mau jadi seperti apa. Nah, etika di SMK itu sebenarnya sudah sering kalian baca saat upacara, yaitu saat pembacaan Pancaprasetya Siswa. Bisa dibaca lagi di sini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dari sisi rasa. Saat kita punya akal, kemudian ada rasa, di situ akan membangun etika kalian. Jadi kalian tetap butuh dari sisi rasa untuk membiasakan etika di sekolah dan di luar sekolah. Yang kedua, taat, patuh, hormat kepada orang tua dan guru. Ini juga bisa karena kalian berusaha untuk membiasakan diri. Jadi ini bersikap kepada guru dan karyawan seperti yang tadi. Kemudian ada kata-kata rendah hati, jujur, santun dalam sikap dan perbuatan. Hal ini dapat kalian rasakan saat kalian berlaku kepada guru, berlaku kepada teman-teman kalian, dan berlaku kepada lingkungan di luar sekolah. Yang keempat, jika kalian sudah punya ketiganya, ada motivasi lagi di mana kalian harus ingin untuk berprestasi. Kalian ingin menjunjung nama alma mater kalian, SMK Negeri 8 Malang. Selain itu tentunya ada feedback ke kalian sendiri, berprestasi untuk diri kalian sendiri. Yang terakhir adalah berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama. Percayalah, saat kita berbuat baik, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita, bisa jadi dengan cara yang berbeda. Nah, terima kasih. Sekian sharing dari saya. Semoga sharing kali ini dapat membuka pikiran kalian untuk berpikir lebih luas, mampu menerima orang lain, mampu beretika dengan baik, bagaimana kalian bersikap dan berperilaku di sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Tetap positif, jaga kesehatan, dan bismillah, pasti bisa. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.